memang ini kan kondisinya. Kita sedang dalam keadaan COVID, tapi kita juga harus tetap melaksanakan untuk mencari pemimpin daerah yang punya legitimasi, apalagi di tengah COVID seperti ini. Tentu pemimpin daerah yang punya legitimasi langsung itu lebih efektif untuk memerintah. Dalam situasi COVID ya kita tetap berupaya seoptimal mungkin untuk terus mengawal dan juga bekerja sebagaimana biasa. Itu saja karena sebagian daripada yang kata Mas Puja tadi kesibukan itu pada prinsipnya seluruh aparatur yang mengawal proses pilkada dalam area kita, tempat kita di Kemendagri ya saya kira tetap happy dan memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan sebagaimana tadi disampaikan pasca penundaan pilkada serentak yang tadi di situasi normal itu harus dilaksanakan 23 September yang pada akhirnya harus dimundurkan 9 Desember. Tentu saja itu hasil kesepakatan DPR, pemerintah dan penyelenggara. Karena memang penyelenggara juga harus betul-betul ready dalam hal ini untuk mereka lah yang manage secara langsung terkait dengan keberhasilan, kelancaran dan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Dan saya kira ini kan melibatkan seluruh komponen untuk memberikan dukungan support kepada penyelenggara dalam hal ini, termasuk juga dalam fungsi-fungsi yang terkait langsung dengan penerapan protokol kesehatan di berbagai tahapan. Karena kata kunci pilkada atau pemilu tengah pandemi itu adalah protokol kesehatan. Kita juga cukup memahami bahwasanya event seperti pemilihan itu pasti dia merangsang orang banyak untuk terlibat secara dekat. Nah, kita menghindari atau berupaya untuk mengatur agar tidak terjadi keramaian atau kerumunan yang terlalu antusias, sehingga pilkada tetap digelar, dilaksanakan, akan tetapi juga tata caranya tetap kita kedepankan wujud protokol kesehatan. Nah, saya ingin cerita juga setidaknya rangkaian sampai yang kita sematkan soal pengawasan itu, karena memang dari awalnya kita sudah ikut serta memberikan pemikiran-pemikiran, kontribusi-kontribusi kita kepada penyelenggara yang dimulai dari bagaimana munculnya Perpu 02 yang kemudian ditetapkan atau disahkan menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020. Undang-Undang 6 ini adalah payungnya, atau Perpu ini payungnya, karena kondisi tadi di tengah pandemi COVID, pertama payung karena tidak diakomodir kalau terjadi penundaan atau pilkada serentak lanjutan di dalam undang-undang sebelumnya. Nah, ini belum ada pengaturannya, sehingga perlu diterbitkan Perpu pasca KPU menyetop rangkaian kegiatan yang sudah pernah berlangsung sesuai dengan Undang-Undang 10 2016. Nah,
Kemudian pada perkembangannya tentu saja karena kita juga merefer kepada atau mempelajari, mencermati pilkada-pilkada ya atau pemilihan, baik itu pemilihan parlemen, pemilihan pemimpin negara-negara atau juga pemilihan pejabat lokal di berbagai tempat. Kita merefer, mempelajari mana yang baik, coba kita petik, dan kita mendapatkan satu hal, yaitu negara-negara yang tetap melangsungkan pemilihan di masa pandemi ini adalah penerapan protokol kesehatan tadi. Nah, oleh karena itu pada awalnya bahkan kita juga mempersiapkan rancangan-rancangan untuk kita berikan kepada penyelenggara KPU, mempersiapkan bagaimana kita merancang protokol kesehatan di setiap tahapan yang istilahnya kita ketahui, ya mulai dari menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kemudian juga rajin cuci tangan dalam setiap aktivitas di setiap tahapan-tahapan tadi. Nah, itu kemudian juga ya diakomodir oleh KPU, kemudian KPU diakomodir dalam bentuk peraturan PKPU yang terakhir sekarang, PKPU 10 2020 tentang pilkada di tengah pandemi COVID. Nah, kemudian ya tentu saja Kemendagri dalam hal ini dan seluruh komponen-komponen yang saling bahu-membahu kemudian mensosialisasikan dalam setiap rakor, berusaha memberitahukan baik itu kepada daerah, termasuk ketika kita memastikan bagaimana dana pilkada di tengah pandemi COVID ini cukup. Nah, ini kita sudah mengikuti, saya kira bagaimana Bapak Mendagri selalu turun ke daerah untuk tadi memastikan dan mendorong kepala daerah untuk percepatan, karena ya kita juga sebagaimana mendengarkan Bapak Mendagri berpesan kepada stakeholder di daerah, khususnya pemerintah daerah, mengingatkan supaya KPU ini bisa lugas, bisa cermat, bisa efektif bekerja, harus ditopang oleh dukungan dana. Nah, oleh karena itu ya ibarat kata Bapak Mendagri bahwa anggaran itu adalah darah bagi organisasi, itu dia terus. Dan ya saya kira ini dalam catatan-catatan pilkada yang sudah berlangsung, masifnya dukungan terhadap penyelenggara ini sangat baik sekali dan sangat efektif untuk mendukung penyelenggaraan pilkada serentak. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya tadi ya tentu saja tahapan-tahapan yang berlangsung itu juga ini kan ya perlu untuk terus dipastikan supaya tidak menjadi atau tidak timbul efek penyebaran COVID. Yang pertama dalam prosesnya untuk mempersiapkan atau melanjutkan tahapan-tahapan pilkada ini, kalau tentang rapat-rapat koordinasi kemudian berkomunikasi dengan banyak pihak, saya kira itu sudah banyak sekali jumlahnya. Bapak Mendagri yang memimpin langsung, baik itu antar internal kementerian dan dengan pemerintahan daerah, itu saya kira sudah puluhan kali dalam rangka untuk bagaimana melaksanakan pilkada ini yang sudah menjadi konsep untuk di Kementerian Dalam Negeri, khususnya juga dengan arahan Bapak Mendagri tadi. Nah,
Tentu saja, sebagaimana juga kita mengikuti bahwa ada 15 tahapan besar yang rentan sekali adanya keramaian atau juga adanya kumpulan masyarakat dalam tahapan itu. Yang tadi yang 5 sudah selesaikan, kemudian dilanjutkan dengan dalam situasi pandemi COVID ini sekitar 10 tahapan lagi, termasuk yang Mas Muja sampaikan tadi bahwa ada tahapan yang pertama itu soal pembentukan panitia di tingkat kecamatan dan kelurahan, PPK dan PPS. Kemudian setelah itu DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu kan harus di coklit. Coklit ini juga harus dilakukan secara langsung, door to door. Pada tahapan itu ya penyelenggara juga sudah mempersiapkan diri dengan segala macam protokol kesehatan tadi, bahkan dilakukan rapid test kepada seluruh penyelenggara pada saat coklit. Hampir sama dengan pendaftaran pasangan calon independen setelahnya, yang dukungan para calon independen itu juga harus diverifikasi faktual. Bayangkan dukungan yang harus ada KTP-nya tadi ya harus dipastikan bahwa benar yang bersangkutan tuh mendukung pasangan calon independen tadi. Kemudian ya terus dibuka pendaftaran khususnya yang dari pasangan calon diusung oleh partai politik. Nah, memang kita melihat pada saat pendaftaran calon ini artinya tidak dapat kita pungkiri bahwa kebiasaan-kebiasaan lama karena melihat antusias para pendukung paslon ini barangkali masih belum mudah untuk mengubah habit tadi, bahwa kita nih gelar sebuah event yang besar, event demokrasi yang harus kita tetap pelihara kontinuitasnya. Nah, ini juga harus cepat, harusnya dengan pola-pola baru, karena kan kita tahu yang kita khawatirkan adalah penyebaran COVID tadi. Tapi pada tingkat ini ketika kita melihat ada yang disampaikan tadi antusias berupa deklarasi, kemudian ikut mengantarkan ke KPU pada saat pendaftaran, khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pengawasan tadi, bahkan memberikan teguran kepada kepala-kepala daerah ya yang ikut kontestasi kembali kemudian tidak mampu untuk mengendalikan, mengingatkan kepada para paslon. Padahal Bapak Mendagri seiring dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dalam rangka penegakan disiplin dan penegakan hukum itu sudah meminta kepada pemerintah daerah untuk masing-masing membuat payung hukum berupa perda atau perkada. Nah, ditindaklanjuti dengan instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri agar daerah segera untuk mempersiapkan itu. Nah, tentu saja dalam kaitan ini para kepala daerah petahana ini adalah orang yang sangat tahu bagaimana pemerintah pusat artinya berupaya untuk mengarahkan, untuk memberikan pegangan kepada daerah mempersiapkan perda dan perkada tadi. Nah, tapi pada event seperti itu ternyata ya masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran atau adanya juga antusias yang tidak terkendalikan. Oleh karena itu kemudian kita juga ya harus tegas dalam situasi seperti ini, karena tanpa ketegasan ini ya yang terjadi adalah bisa menimbulkan kesemrautan, hiruk pikuk para pendukung pasangan calon tadi. Oleh karena itu Bapak Mendagri melalui Ditjen Oda ya dalam prinsip untuk mengendalikan tadi mengeluarkan teguran-teguran kepada para petahana-petahana yang memang dukungan dari para simpatisannya, partisannya yang tidak bisa untuk diingatkan dalam event-event pendaftaran calon kemarin. Banyak juga
ada sekitar ya paling tidak sekitar 78-an kepala daerah atau petahana yang mendapatkan teguran, tapi juga kita untuk menstimulan mereka supaya mereka juga patuh terhadap protokol kesehatan. Petahana-petahana yang memang menerapkan itu kepada pendukungnya justru diberikan semacam apresiasi, disampaikan, dan saya pikir ini baik juga karena bisa membuat kepala daerah ini diketahui publiknya bahwa dia concern, karena ini kan kita menghadapi wabah sekaligus menjaga masyarakat di wilayah masing-masing. Terkait itu salah satu peran-peran pengawasan yang memang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bahkan ke depan direncanakan juga untuk lebih diatur penerapan protokol kesehatan tadi dalam tahapan pilkada khususnya, yang pada tingkat ya barangkali pada tingkat undang-undang atau perpu persiapkan, karena gelaran ini sekaligus kita harapkan justru dia menjadi instrumen untuk pencegahan penyebaran. Bayangkan kalau kita memahami secara apik, kemudian kita secara masif menyampaikan ke masyarakat, bisa dikategorikan sebagai agent pencegahan penyebaran COVID, baik itu penyelenggara, KPU, Bawaslu maupun stakeholder lainnya seperti ya kementerian terkait tadi, sehingga ya pada prakteknya betul-betul diimplementasikan protokol tadi, jaga jarak, ini tidak terjadi kerumunan. Saya kira ya mungkin justru ini menjadi salah satu resep lah untuk pada prakteknya ya, supaya juga salah satunya aktivitas pemerintah, aktivitas keseharian kita juga tidak bisa kita vakumkan semata-mata kita memang tengah dilanda situasi seperti ini. Ada salah satu informasi yang perlu juga disampaikan, peran pembinaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah ya kita sekarang meminta daerah, nah ini spirit di belakangnya supaya sangat concern di daerah, artinya sama pusat dan daerah terhadap ya pendisiplinan dan penegakan hukum ini, sehingga kita dorong supaya melalui rakor-rakor di daerah yang melibatkan Forkompimda, unsur penyelenggara, KPU, Bawaslu, bahkan instansi terkait dan tim sukses atau pasangan-pasangan calon yang juga melibatkan partai-partai politik pengusung dan pendukung. Apa maknanya? Supaya betul-betul KPU pada kesempatan rakor-rakor ini memberikan pemahaman kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam event pilkada ini tentang protokol kesehatan itu di tengah pandemi COVID. Nah, dampaknya ya nanti ini kan terus ditularkan atau diberikan pemahaman sampai ke tingkat masyarakat tadi, yang termasuk salah satunya dalam kaitan itu adalah fakta integritas. Artinya pasangan-pasangan calon ini setidaknya mereka punya komitmen bahwa mereka akan mengendalikan para pendukungnya dalam upaya untuk ya menegakkan disiplin, dan kita harus menegakkan hukum setelah itu. Artinya kalau memang masih dilakukan bahwa batasan-batasan diberikan ini dalam rangka menjaga upaya tadi, supaya kita menekan COVID-19 melalui kegiatan pilkada. Nah, kalau memang masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya oleh para pasangan calon, setidaknya ya harus diberi sanksi. Ya sekarang kira-kira nih sedang dikonsepkan lah apa yang kata
Mas Moja tadi, apakah nanti sanksinya sampai kepada penundaan pelantikan? Ini prinsipnya di situ adalah supaya mereka yang sedang berkontestasi ini juga mengingat bahwa mereka selaku ya bintang utama dalam kegiatan ini sangat diharapkan terjadi pengendali. Itu sampai ke penundaan pelantikan, tapi ya tentu diiringi dengan kegiatan-kegiatan memberikan pendidikan pelatihan kepada kepala daerah. Itu ada tahapan-tahapan. Saya secara fix itu ya artinya saya menggambarkan saja, kalau data pasangan calon kalau tidak salah sekitar 738 pasangan calon, yang petahana itu ada sekitar 278-an gitu. Nah, selebihnya ya memang non petahana, kira-kira begitu. Artinya tidak secara fix ya, salah sedikit atau perpisahannya ya, itu yang kita perhatikan. Nah itu tadi yang kita fakta integritas yang kita sudah lansir melalui surat dari Bapak Mendagri untuk segera melaksanakan rakor yang pertama diberikan pemahaman kepada seluruh yang terkait ini, artinya KPU mensosialisasikanlah secara intens dan masif di daerah tadi. Kemudian dibuat fakta integritas. Fakta integritasnya kan semua mencakup seluruh bakal pasangan calon tadi, karena bakal ini kan nanti penetapan di tanggal 23 September nih. Nah kita belum tahu juga, karena itu kewenangan KPU yang menetapkan pasangan calon yang akan laga Mas Moja atau berkontestasi merebut hati dan pilihan rakyat sehingga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin di daerah. Tapi sama untuk itu petahana juga kalau dia justru tidak mampu mengendalikan, maka salah satu yang didiskusikan, dikonsepkan tadi ya semua yang kata Mas Moja tadi. Umpama nih ada terpilih X sebagai non petahana pasangan calon non petahana, tapi dia ya pendukungnya hiruk pikuk, kemudian ya artinya berkerumun dalam ini yang melanggar protokol kesehatan tadi, yang nanti juga kita coba untuk lansir lagi lebih tegas lagi aturan-aturan mengenai hal itu. Nah ini bisa berdampak kepada si paslon yang non petahana tadi dengan teguran-teguran tentunya yang kemudian bisa bermuara kepada ya bisa penundaan pelantikan tadi. Ya demikian tadi saya ceritakan bahwa dalam rangka untuk memastikanlah menekan, meminimalisasi atau melaksanakan pilkada ini yang aman COVID. Aman COVID ini ya, tapi kualitas demokrasi tetap terjaga. Itu kita ya merefer atau melihat juga tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan. Nah, memang kalau ada aturan-aturan yang perlu untuk dibuat kembali dalam rangka tadi aman COVID itu ya barangkali bahkan sampai ke tingkat perpu, supaya cara untuk melanjutkan tahapan-tahapan ini betul-betul memang berpegang kepada protokol COVID itu, yang tidak ada lagi semacam ya bisa dikatakan apa istilah itu konser musik, pertemuan kerumunan yang ini ya, karena memang ini kan kondisinya kita sedang dalam keadaan COVID, tapi kita juga harus tetap melaksanakan untuk mencari pemimpin daerah yang punya legitimasi, apalagi di tengah COVID seperti ini. Tentu pemimpin daerah yang punya legitimasi langsung itu lebih efektif untuk memerintah.
memanage masyarakat di tengah pandemi COVID ya, termasuk itu artinya sedang ya dikonsepkan lah pilihan-pilihan terbaik untuk mengeluarkan kebijakan terhadap itu. Nah, mungkin dalam bentuk perpu, yaitu sebagaimana disampaikan Pak Mendagri, atau juga revisi PKPU. Ya, ini kan sudah menjadi pembicaraan juga, tidak hanya di kalangan internal, bahkan juga kementerian-kementerian dan juga mitra-mitra di DPR RI. Ya, ada beberapa alasan kenapa pilkada serentak ini merupakan salah satu hal yang penting dan strategis untuk tetap dilaksanakan. Yang pertama tadi yang sudah kita sampaikan, yang legitimasi pemerintahan atau pemimpin pemerintahan di daerah. Tentu saja kalau diisi dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk atau diangkat, barangkali khususnya dalam mengelola berbagai aktivitas kegiatan masyarakat jadi dengan COVID ini agak kurang efektif. Nah, pada saat yang sama ini hampir 207 kepala daerah yang habis masa jabatannya di bulan Februari ini. Jadi dari 270 yang lain pun berkisar-kisar dekat-dekat aja. Nah, kemudian juga pada sisi yang lain kita juga tidak memungkiri cara pandang outward kita atau cara pandang eksternal kita, bahwasanya ketika kita sudah sepakat demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang kita adopsi, piranti pemilihan ini harus tetap kita jaga kontinuitasnya, karena ini soal kepercayaan luar. Nah, hidup di era global sekarang ini ya, trust menjadi sangat penting, bahwa kita masih mampu untuk memanage kegiatan-kegiatan meskipun kita di tengah pandemi COVID. Nah, saya kira ya hal-hal itu menjadi, tapi kita kan tidak gegabah, kita mempelajari, kita juga menghitung-hitung, mengkalkulasi seperti apa sih kegiatan besar, demikian kita harus tetap laksanakan itu. Jadi kita mempelajari success story, kelemahan, kelebihan dari negara-negara lain. Kemudian juga kita mempersiapkan secara sungguh-sungguh. Bapak Mendagri sangat serius ketika ingin pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID ini masih tetap lancar. Barangkali ya sisi yang lain tadi yang saya juga coba sampaikan, ini juga adalah satu media kita untuk justru lebih gencar memberitahukan kepada ya seluruh masyarakat kita tentang bagaimana mempraktekkan cara-cara untuk beraktivitas, cara-cara menjaga tadi melalui protokol kesehatan, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dimanapun hand sanitizer segala macam, jangan cepat-cepat pegang muka kalau kita tidak jelas dari mana ininya, kan gitu. Kemudian juga termasuk jaga daya tahan tubuh, jaga jarak. Nah, saya tidak tahu nih antara kita nih cukup sudah sesuai protokol atau tidak, setidaknya 1,5 meter itu. Nah, tapi tadi ya saya sampaikan lagi, karena panitia nih meminta saya, padahal saya ingin berbicara tetap pakai masker, tapi ya mungkin ada satu aktivitas yang dalam hal ini harus dicopot. Ya artinya kalau kita memang konsisten, kita mengingatkan, ikut serta memberitahukan secara masif tadi bahwa ini justru menjadi salah satu cara yang barangkali cukup baik, cukup tepat